Ada 25 wamen yang menurut gua nggak keren. Nggak keren karena 25 wamen ini rangkap jabatan di BUMN. Kenapa nggak keren dan kenapa sebenarnya berbahaya? Mari kita bahas di Sila. Sebelum dimulai, seperti biasa, mengumumkan saja bahwa Mens Rea Stand Up Comedy Special di Indonesia Arena Jakarta masih membuka penjualan tiket dari 10.000 kursi. Tersisa 1.200-an kursi lagi. 1.200 kayak banyak, tapi kalau dibandingin dengan 10.000 jadi berasa dikit ya. Silakan buru-buru disikat tiketnya di mensrea.id supaya bisa nonton langsung dan merasakan seperti apa ketawa bersama dengan 10.000 manusia. Nggak pernah dirasakan sama siapapun di Asia Tenggara. Karena nanti ketika 10.000 tiket itu terjual, Mens Rea akan jadi pertunjukan komedi dengan penonton terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Bukan sejarah Indonesia, sejarah Asia Tenggara. Plus, lu juga bisa ngecek 10 kursi kosong yang gue siapkan untuk penghuni Gunung Kawi. Kalau misalnya lu nggak bisa jadi bagian dari pertunjukannya secara langsung, lu bisa beli tiket live streamingnya di mensrea.id, juga masih bisa dibeli sekarang. Dan lu bisa mendapatkan diskon sebesar Rp100.000 untuk beli tiket live streaming ataupun tiket offline. Caranya dengan buka rekening Bank Saku. Teknis lengkapnya atau cara lengkapnya bisa dipelajari di mensrea.id. Sebuah pertunjukan stand up comedy yang ngomongin politik. Mari kita masuk ke pembahasan sekarang. 25 wamen nggak keren yang megang jabatan BUMN. Nama-namanya. Dan gue minta lu perhatikan kesamaan sektor kementeriannya dengan sektor BUMN-nya ya. Karena ada yang beda, tapi banyak yang sama. Perhatiin baik-baik. Gue baca di Instagram ada screen capture dari media. Tapi dia nggak bilang ini screen capture media apa. Gue bacain ya. Ini adalah 25 wamennya Pak Prabowo di sejumlah sektor. Sektor pertanian, energi, dan kelautan. 1. Sudaryono, Wamen Pertanian, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Wamen, tapi juga wamennya pertanian, tapi juga Komisaris Utama di PT Pupuk Indonesia. Kedua, Yulio Tanjung, Wamen ESDM, Komisaris PT Bank Mandiri Tbk. Didit Herdiawan Asyaf, Wamen Kelautan dan Perikanan, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia. Doni Ermawan Taufanto, Wamen Pertahanan, Komisaris Utama PT Dahana. Di sektor keuangan dan perbankan, Suha Hasil Nazara, Wamen Keuangan, Komisaris PT PLN. Aminuddin Ma'ruf, Wamen BUMN, Komisaris PT PLN. Jadi dia Wamen BUMN, dia ngurusin BUMN, lalu dia juga dapat jabatan di BUMN. Dia kementeriannya BUMN, dia dapat jabatan di BUMN. Kartika Wiryoatmojo, juga Wamen BUMN, Komisaris Utama PT BRI. Lanjut, sektor teknologi dan telekomunikasi, Anggaraka Prabowo, Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia. Osi Dermawan, Wamen ATR BPN, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia. Silmi Karim, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris PT Telkom Indonesia. Dias Hendro Priyono, Wamen LHK, Komisaris Utama Telkomsel. Ahmad Riza Patria, Wamen Des PDT, Komisaris Telkomsel. Ratu Isyana Bagus Oka, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Komisaris Mitratel. Nezar Patria, Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Indosat Tbk. Sektor perhubungan dan infrastruktur, Suntana, Wamen Perhubungan, Komisaris Utama PT Pelindo. Diana Kusumastuti, Wamen PUPR, Komisaris Utama PT Berantas Abipraya. Juri Ardiantoro, Wamen Sekretariat Negara dan Komisaris Utama PT Jasa Marga. Fahri Hamzah, Wamen Perumahan dan Pemukiman, Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk. Sektor Kesehatan dan Sosial, Dante Saksono, Wamen Kesehatan, Komisaris PT Pertamina Bina Medica. Kristina Aryani, Wamen Perlindungan Pekerja Migran, Komisaris PT Semen Indonesia Tbk. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamen Ketenagakerjaan, Komisaris PT Pupuk Indonesia.
Sektor budaya dan UMKM, Giring Ganesha, Wamen Kebudayaan, Komisaris Garuda Maintenance Facility. Helvi Yuni Moraza, Wamen UMKM, Komisaris PT BRI. Sektor investasi dan perdagangan, Diah Roro Esti Widya Putri, Wamen Perdagangan, Komisaris Utama PT Sarina. Todotua Pasaribu, Wamen Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Nah, semakin lu mendengar nama-nama tersebut, semakin sedih rasanya sebenarnya dan semakin khawatir. Kesedihan dan kekhawatiran ini beralasan karena sebenarnya ada banyak produk hukum, bisa dikatakan produk hukum, yang menyatakan sebenarnya mereka nggak boleh seperti itu. Tapi sebelum kita ngomongin keaturan, mari kita ngomongin kenapa sih berbahaya untuk rangkap jabatan. Kita mah sebenarnya udah hafal lah soal Erick Thohir yang adalah Menteri BUMN tapi juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Kita tahu bahwa argumen gua terkait itu adalah selesain dulu PR-nya baru main bola, yang berarti beres dulu kali BUMN, baru lu ngerjain yang lain gitu. Dan pecinta sepak bola tentu akan happy, oh kita bangga dengan PSSI di bawah Erick Thohir. Oh, tentu gue juga bisa mengerti kenapa lu bangga. Masalahnya adalah, apakah lu bisa mengatakan lu bangga dengan beliau dengan kinerjanya di Menteri BUMN? Kan enggak. Jadi sebenarnya kalau mau jadi PSSI, udah PSSI aja, kayaknya lebih happy dan lebih passionate gitu. Yang ini gantilah sama yang lain. Tapi kan enggak. Dan secara politis kita juga tahu kenapa enggak. Walaupun Erick Thohir katanya udah nggak punya pegangan lagi dan nggak punya kuasa lagi, tapi itu diskusi untuk kapan-kapan. Nah, sekarang gimana coba Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk ngeles? Orang-orang lain akan nanya, lu boleh rangkap jabatan, masa gue nggak boleh? Gue dong rangkap jabatan. Kejadian lah rangkap jabatan ini. Nah, bayangin ada orang yang kerjanya ngurus aturannya, sama ada pihak yang ngurus aturan, sama ada pihak yang akan berbisnis di bawah aturan tersebut. Ya, BUMN kan sebenarnya adalah badan usaha, bisnis, cuman milik negara kan. Jadi ini bisnis nih. Bisnis ini kan bekerja di bawah aturan. Nah, bayangin yang bikin aturan itu berbisnis di bidang tersebut. Kalau misalnya gue Kementerian Kesehatan, gue Wamen Kesehatan, lalu gue punya usaha obat-obatan, bayangin betapa besar keuntungan yang bisa diraih oleh bisnis gue, sekiranya gue bikin aturan yang menguntungkan bisnis gue. Pokoknya semuanya di Indonesia harus rajin minum vitamin K, dan vitamin K terpercaya ada dari perusahaan ini. Atau dia nggak usah ngomong dari vitamin K terbesar dari perusahaan ini. Dia jual vitamin K deh. Ke bawah kali. Ke bawah. Gara-gara ini. Apalagi kalau misalkan dia duluan yang jualan vitamin K, yang lain belum ngelakuinnya, karena dia tahu bentar lagi bakal disuruh nih sama kementerian nih. Yuk kita jualan gitu. Ini kan jadi ada kong kali kong. Dan ini berbahaya. Berbahaya untuk beberapa hal. Karena konflik kepentingan, kemudian menghilangkan, ini salah satu yang, ini yang paling di atas kepala gue, di luar kepala gue adalah menghilangkan praktek bisnis yang sehat. Nggak ada iklim bisnis yang sehat. Gimana coba? Persaingan bisnis yang sehat gimana coba? Kalau misalnya lu yang juga ada di usaha obat-obatan, usaha jualan-jualan vitamin-vitaminan, kayak boro-boro kalah sama orang dalam ya. Orang yang sama, ini bukan gua kalah sama orang dalam, enggak, orang yang sama gitu. Gimana coba? Gimana sebuah bank swasta mau unggul kalau misalnya bank BUMN-nya diuntungkan kebijakan-kebijakannya oleh si Wamennya. Wamennya bikin keputusan yang menguntungkan bank-bank BUMN ini, sehingga bank-bank swasta lain ini jadi nggak punya kemampuan saing. Gimana gue mau bersaing? Gimana coba? Lawan gue pemerintah, gitu kasarnya kan, kurang lebihnya kan. Karena BUMN pun itu kan harus dijalankan dengan profesional, makanya dia harusnya sehat.
Kenapa belakangan ini banyak BUMN berhutang? Karena tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Gue nggak tahu, gue nggak usah ngomong banyak, tapi prediksi gue adalah karena dia tidak dijalankan dengan kaidah-kaidah bisnis gitu. Kayak apa ya? Kayak gue tuh selalu ngerasa salah kalau misalkan lo harus beli produk Indonesia dong. Enggak, gue harus beli produk yang bagus. Kalau mau produk Indonesia-nya bagus, sehingga gue jadi beli. Tapi kalau misalkan lo bilang lo nggak boleh beli Nike, nggak boleh beli Reebok, nggak boleh beli Adidas, lo harus beli merek Indonesia. Semua orang harus beli merek Indonesia. Padahal merek Indonesia yang jelek, apa yang terjadi? Merek Indonesia itu nggak mau berkembang jadi produk yang bagus. Ngapain berkembang? Ngapain gue ngeluarin duit untuk R&D? Ngapain gue ngeluarin duit untuk beli bahan yang lebih bagus? Ngapain gue ngeluarin duit untuk desain yang lebih bagus? Ngapain gue bikin sepatu dengan engineering yang tidak akan menghasilkan atau menciptakan cedera? Ngapain? Gue udah bikin aturan, lo harus beli produk Indonesia. Akhirnya produk seperti Nike, Adidas, Reebok, OnCloud, Mizuno, apapun itu jadi kalah saing karena persaingan yang tidak sehat ini. Apa sih yang terjadi kalau misalkan iklim wirausaha di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik? Kita pernah ngeliat kejadiannya waktu tahun 98, 97 tepatnya, 97 ke 98. Ada krisis ekonomi global. Setidaknya dalam periode hidup gue tuh terjadi 2 kali. Satu tuh di tahun 97-98 yang akhirnya menghasilkan reformasi, Soeharto turun dan seterusnya. Satu lagi ini di periode SBY, tapi gue lupa deh, 2008, 2007, atau 2009, gue lupa. Mungkin gue salah. Tapi yang gue ingat di periode SBY. Nah, krisis ekonomi global terjadi di 2 periode tersebut. Di eranya Pak SBY, dia nggak jeblok tuh. Di eranya Pak Harto, dia jeblok. Apa bedanya eranya Pak Harto dan eranya Pak SBY? Iklim usaha di eranya Pak Harto tuh nggak sehat, karena serba kroni. Pemerintah cuman mau berbisnis atau menguntungkan bisnis kroni-kroninya cendana, kroni-kroninya Soeharto. Sehingga nggak benar-benar ada persaingan bisnis yang sehat. Orang tahulah seperti apa Pertamina zaman dulu, pre-reformasi. Nggak ada tuh dari nol ya, lainnya dengan senyum, nggak ada tuh. Orang tahulah. 21 bukan BUMN ya, tapi kan ada duit. Tahu lah persaingan zaman dulu seperti apa gitu. Kalau misalnya iklim bisnisnya tidak sehat karena tidak ada persaingan yang sehat, nggak ada kompetisi menuju layanan dan produk yang lebih baik. Pada akhirnya Indonesia waktu itu ekonominya tuh tumbuh kembang tuh bukan dari iklim usaha yang oke, bukan dari uang yang didistribusi dengan lebih merata, tapi dari pinjaman internasional. Ketika pinjaman internasional berhenti, krisis datang, jeblok kita, itulah yang terjadi terhadap Indonesia dan krisis ekonominya dan ujung-ujungnya Soeharto turun. Tidak terjadi di eranya SBY karena pra-reformasi ketika masuk Pak Habibie, terus ke Gus Dur, terus ke Ibu Mega, terus ke Pak SBY, kita udah melakukan hal-hal untuk memastikan nggak ada lagi praktek kolusi, nepotisme, korupsi, dan kayak gitu-gitu. Bu Mega ngebangun KPK, terus Pak SBY yang memperbaiki perekonomian, iklim usaha lebih baik, domestic consumption tinggi, sehingga Indonesia ketika ngalamin krisis ekonomi eranya Pak SBY itu, Indonesia tuh nggak bergantung sama duit luar masuk ke sini, karena duit di dalam yang berputar baik dan oke gitu kurang lebihnya. Nah, yang dikhawatirkan dari ini adalah iklim bisnis yang nggak sehat karena nggak ada persaingan yang sehat. Karena bayangin, gimana sih? Bayangin di sekolah lu punya ibu kantin, tapi dia juga ibu kepala sekolah. Gimana coba? Ibu kepala sekolah lu tuh ibu kantin gitu. Lu mau beli, ketemu ibu kantin. Bukan dia bilang, nasi goreng sekarang 50.000. 50.000, Bu. Perasaan kemarin waktu ibu kantin sebelumnya saya 7.000, 20.000. Ibu panggil orang tua kamu. Ibu kasih tahu orang tua kamu nakal. Ibu kasih tahu ke orang tua kamu nakal. Mau ibu nggak lulusin nggak? Mau ibu jadi takut kan? Nah ini adalah hal-hal yang dikhawatirkan sebenarnya. Dan ini sangat mungkin terjadi, dan inilah kenapa sebenarnya dilarang. Tahun 2000
Itu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2019, tahun 2020. Gue lupa nih, mungkin ada yang lebih bisa ngerevisi. Tapi kalau gue nggak salah, kayaknya tahun 2020 pemerintah menggugat ke MK aturan bahwa wamen tuh nggak boleh rangkap jabatan. Dan MK memutuskan wamen nggak boleh. Ya jadi tahun 2020, gue lupa bulan apa, MK memutuskan wamen nggak boleh rangkap jabatan. Pada saat itu baru 3 wamen yang rangkap jabatan. Tahun 2020 MK udah bilang wamen nggak boleh rangkap jabatan. Saat itu ada 3. Tahun 2025, 25 wamen rangkap jabatan. Apa yang terjadi? Kan MK udah boleh nggak boleh. Pada saat itu, gue ingat Erick Thohir bilang, yaitu kan MK sifatnya tuh masih anjuran. Bukan anjuran. Istilahnya sebenarnya bukan begitu. Jadi makanya kami diskusikan internal dulu sama Kementerian Hukum dan HAM, begitu-gitulah katanya Erick Thohir. Sebenarnya tepatnya bukan seperti itu. Kan MK itu adalah lembaga hukum tertinggi di Indonesia. Jadi kalau ada undang-undang yang dirasa tidak pro rakyat dan bahkan berpotensi untuk menyebabkan kezaliman, undang-undang itu boleh dibatalkan. Gitu kurang lebihnya. Nah, waktu itu digugat tuh, karena kalau nggak salah 2019 ada aturan soal rangkap jabatan apa gitu, gue lupa. Terus digugat, terus kalah pemerintah, Kementerian BUMN dalam hal ini. Nah, tapi itu tuh baru keputusan MK, harus ada produk hukumnya. Artinya harusnya ada undang-undang, ini sepengetahuan gue, mungkin gue salah, tapi harusnya ada produk undang-undang yang melegitimasi keputusan MK. Karena MK tuh mengumumkan nggak boleh, tapi nggak bolehnya tuh harus jadi produk hukum, dan MK nggak bikin undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? DPR atau pemerintah? Lebih tepatnya DPR dan pemerintah. Kadang-kadang inisiatifnya dari pemerintah, DPR gue punya ide untuk undang-undang. Kadang-kadang DPR, pemerintah gue punya ide untuk undang-undang. Diskusi mereka ketok palu. Tidak ada satupun produk undang-undang yang hanya disepakati sama DPR, ataupun hanya disepakati sama pemerintah, pasti ketok palu oleh dua-duanya. Nah, saat itu nggak terjadi apa-apa. Makanya lambat laun keputusan MK kayak nggak dianggap, lahirlah 25 wamen yang rangkap jabatan dengan posisi BUMN. Nah, sebenarnya undang-undang yang mengatakan atau yang memberatkan untuk wamen megang jabatan itu juga udah ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal 17, penyelenggara pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi BUMN atau BUMD karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Terus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 23 ayat 1. Wakil menteri bukan pejabat negara tapi membantu menteri. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadi kayak loophole karena wamen tidak dianggap pejabat negara. Di atasnya penyelenggara pelayanan publik atau pejabat negara nggak boleh jadi komisaris direksi BUMN BUMD. Sementara di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, wamen itu bukan pejabat negara tapi membantu menteri. Gitu kan ya. Akhirnya jadinya abu-abu nih. Setidaknya inilah yang dimanfaatkan untuk kemudian wamen bisa jadi komisaris BUMN. Ada lagi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Pasal 24 ayat 2 mengatakan anggota direksi dan komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan kebenturan kepentingan. Ini kemudian memberatkan lagi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN itu ngatur direksi dan komisaris harus independen dan profesional, tidak dalam posisi rangkap jabatan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, jadi sebenarnya secara undang-undang ini dan peraturan pemerintah ini sebenarnya nggak bisa, mereka nggak boleh. Cuman masalahnya karena wamen itu nggak dianggap pejabat publik, akhirnya jadi abu-abu. Gimana coba? Pertanyaannya adalah, emang nggak bisa dipenjara kalau misalkan kita menggunakan modal undang-undang tersebut? Nggak bisa. Sejauh yang gue tahu nggak bisa. Karena nggak undang-undang kan harus spesifik ya. Kata, titik, koma, istilah itu benar-benar harus spesifik. Bahkan kata aja harus dijelasin definisinya. Kerja adalah apa. Ini adalah kan. Jadi
katanya aja mesti ada definisinya supaya jelas. Nah, permasalahannya adalah wakil menteri itu tidak pernah tertulis dengan jelas. Itulah loophole yang dimanfaatkan sama mereka. Bisa dipenjara kalau udah terbukti korupsi, terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Pokoknya ketika udah ada gratifikasi, ada apa segala macam. Nah, ketika udah terjadi ini baru bisa dipenjara. Nah, cuman kita kan bisa ngeliat niat jahat, kita kan bisa ngeliat mens reanya. Kalau lu nonton Skakmat edisi Ganjar Laksmana, gue bertanya sama beliau itu kan dosen pakar hukum, gue lupa lagi beliau dosen apa, pokoknya dosen UI. Gue lupa deh. Tapi kami ngomongin soal mens rea, ngomongin juga soal hukum pidana. Dosen hukum pidana itu dia. Ngomongin soal hukum pidana. Terus gue nanya, niat orang tuh diukur dari apa sih sebenarnya? Terus kurang lebihnya nanti lu tonton sendiri aja, udah ada di Skakmat, salah satu episode yang bagus banget. Mas Ganjar bilang bahwa niat jahat seseorang itu bisa diukur dari tindakan-tindakan sebelum kejahatan. Karena kan gini ya, gue coba ulangin lagi. Mens rea itu kan artinya niat jahat. Yang berarti kurang lebihnya ketika ada seseorang melanggar hukum, mesti dicek dulu, ini orang sebenarnya punya niat jahat nggak? Atau sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Contoh, misalnya rumah gue kebakar, terus rumah tetangga gue ikut kebakar. Karena api dari rumah gue ngebakar rumahnya dia, gue kena hukuman dong. Tapi hukumannya beda kan? Ketika gue niat ngebakar orang ini, dan gue nggak sengaja, nggak ada niat jahat untuk ngebakar. Sama-sama kena pasal, karena gue kan merusak properti orang ya. Tapi kan beda hukuman yang gue terima ketika gue bang sengaja pengen ngebakar itu rumah, atau gue nggak sengaja rumah gue kebakaran ngebakar rumah dia. Nah itulah namanya mens rea. Dari mana tuh tahu gue nggak niat jahat? Dari tindakan-tindakan sebelumnya. Kalau sebelumnya gue udah ketangkap CCTV, tolah-toleh, lihat-lihat. Kalau misalnya setelah diselidiki ternyata ada beli bensin dalam jumlah banyak. Kalau ternyata sebenarnya di search result gue ada tulisan bagaimana cara ngebakar rumah dengan cepat. Ini tuh semua tindakan-tindakan sebelum kejahatan yang bisa membuat kita ngebaca ini orang ada niat jahat atau tidak. Jadi tindakan-tindakan menuju kepada kejahatan tersebut, pelanggaran hukum tersebut, itu jadi cara kita ngebaca ada niat atau enggak. Itulah kenapa untuk beberapa jenis kejahatan seperti terorisme dan segala macam, ketika orang baru niat aja udah ditangkap. Baru niat, ada beberapa kejahatan yang seperti itu. Ada beberapa kejahatan yang niat jahatnya aja udah cukup untuk dia ditangkap. Kayak misalnya, dia beli C4 dalam jumlah banyak, atau dia nge-download map hotel apa, gitu. Kayak gitu-gitulah. Ketika kemudian kita ngelihat dia udah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan, apalagi ada ancaman secara online, hey saya akan ngebom hotelmu gitu misalnya ya. Itu bukan niat, itu udah kelihatannya, walaupun kejahatannya belum ada, tapi niatnya udah kelihatan sehingga bisa ditangkap. Nah permasalahannya, beberapa pelanggaran hukum tuh nggak bisa ditangkap ketika masih niat, termasuk ini. Sekarang kan gini ya, ada orang posisinya di kementerian, tiba-tiba dia memposisikan diri sebagai komisaris utama di sebuah BUMN yang satu sektor. Sebenarnya kan kita bisa ngeliat niatnya. Kita bisa ngebaca niatnya. Habis itu dari keputusan-keputusan yang diambil di sini, apakah menguntungkan yang di sini, kan kita bisa ngebaca juga. Cuman selama pelanggarannya belum terjadi, sayangnya nggak bisa diapa-apain. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kalau menurut gua, inilah momen untuk kita mendesak anggota DPR untuk bikin undang-undang yang memastikan wamen emang nggak boleh rangkap jabatan. Karena sebelum itu ada, nggak ada yang bisa ditangkap, nggak ada yang bisa dihukum. Apakah anggota DPR kita mau ngelakuin itu? That remains to be seen. Karena hubungan kita dengan anggota DPR juga jauh. Lu nggak tahu orang yang lu pilih siapa. Lu nggak kenal orang yang lu coblos siapa. Lu nggak tahu gimana cara menghubungi dia. Saya bisa. Anggota DPR saya juga sudah saya tanya-tanya. Tapi inilah letak rakyat mendesak wakil rakyatnya untuk menghasilkan produk undang-undang tersebut.
Berhasil atau tidak sangat tergantung dengan besarnya desakan kita. Kalau untuk gua saat ini yang paling penting adalah lu tahu itu salah. Itu aja dulu. Yang penting lu tahu bahwa itu nggak boleh. Karena bukan cuman menghasilkan iklim bisnis yang nggak sehat dan takutnya kemudian membuat perekonomian kita roboh. Orang ini berpotensi untuk memperkaya diri sendiri karena gue mesti jelasin dulu ya. Kayaknya banyak orang yang nggak ngerti bedanya direksi sama komisaris ya. Jadi kan komisaris itu sebenarnya beda dengan direktur atau direksi. Direksi sama direktur itu benar-benar ngejalanin perusahaan. Ya, ada direktur keuangan, direktur operasional, direktur utama. Ini yang ngejalanin. Ini kayak ya yang bikin executive decision gitu. CEO, COO, CMO, CFO. Ini yang ngejalanin perusahaan. Dia yang benerin jalanin setiap hari. Komisaris posisinya pengawas. Komisaris itu, ini kalau misalnya di wira swasta ya, kalau misalnya kalau perusahaan swasta. Gue nggak tahu kalau di BUMN. Tapi komisaris pada intinya tugasnya cuma 3. Milih CEO atau direktur utama, mecat direktur utama, dan memberi arahan perusahaan. Udah 3 itu doang. Nah, komisaris dipimpin oleh komisaris utama, atau dewan komisaris, isinya mungkin 10-15 dipimpin sama komisaris utama, pada ngerapatin, kita memilih siapa untuk jadi direktur utamanya PT Gundal Gandul. Ditunjuk Heru. Heru, lu jadi direktur utama PT Gundal Gandul, ini arahan lu, kerja dulu sana. Terus, kalau misalkan setelah berapa tahun kerjanya nggak benar, komisaris bilang, kita pecat orang ini, pecat, ganti sama komisaris, ganti sama direktur utama baru. Begitu kerjanya. Nah, komisaris itu terima gaji. Kalau di bisnis swasta, apalagi startup, mungkin ada banyak komisaris yang nggak terima gaji ya, karena ya kan perusahaannya masih kecil dan dia pikir gue menang di ujung aja deh. Ketika saham yang gue pegang nilainya naik, terus perusahaan ini dibeli, diakuisisi, atau go public gitu ya, valuasinya naik, terus ya udah gue exit aja deh. Gue waktu itu naruh duit 100 juta, sekarang saham gue nilainya 800 juta, untung gue cabut gue. Kayak gitu banyak. Tapi sebenarnya komisaris itu dapat gaji, kecuali komisaris independen kayaknya. Komisaris itu dapat gaji. Komisaris utama dapat gaji. Gaji komisaris BUMN itu bisa, kalau komisaris utamanya bisa ratusan juta kayaknya. Mungkin 200, 150 juta sampai 200 per bulan. Gaji komisaris BUMN mungkin puluhan juta, mungkin 70, 80 juta. Tergantung BUMN-nya. Dan kalau di bisnis swasta gitu ya, komisaris dapat dividen. Pembagian dividen di akhir. Jadi kayak misalnya, misalkan gue tadi kami nunjuk Heru untuk jadi direkturnya PT Gundal Gandul. Jalan di PT Gundal Gandul. Setelah 1 tahun, PT Gundal Gandul menghasilkan 100 miliar dalam bentuk, atau jangan deh, menghasilkan katakanlah 500 miliar dalam bentuk revenue. Terus di laporan RUPS-nya, dikasih tahun ini 500 miliar, di tahun 2025, ini keluar untuk OPEX, ini di dalamnya ada gaji segini, terus ada cost segini, terus ada pajak, ada hutang, segala macam, sisa 100 M. Nah, di RUPS itu, rapat umum pemegang saham, itu diputuskan 100 miliar ini berapa persen yang mau dibagi dalam bentuk dividen, berapa persen yang dibalikin ke perusahaan, untuk perusahaannya bisa tumbuh. Katakanlah diputuskan, dari 100 miliar, 20 miliar masukin, 80 miliarnya jadi dividen, dividennya dibagi-bagi kepada pemegang saham, tergantung berapa besar saham yang lu punya, bagi-bagi. Tapi itu tidak terjadi di BUMN. Di BUMN, komisaris nggak dapat dividen. Komisaris itu dapatnya tantim. Gue inget karena mirip tantrum. Tantim itu kayak bonus. Bonusnya bisa miliaran. Nah, sekarang bayangin gini. Lu amen nih. Ya, lu amen BUMN. Nah, terus lu kan punya gaji ya sebagai BUMN ya. Tapi lu ngerasa kurang. Lu pengen dapat duit lebih, lu pengen dapat miliaran dalam bentuk tantim. Akhirnya secara kementerian lu bikin keputusan-keputusan untuk menguntungkan si BUMN ini. Sehingga BUMN ini menghasilkan duit yang banyak,
lu di luar gaji yang lu terima setiap bulan, lu sebagai komisaris utama BUMN atau komisaris BUMN mendapatkan tantim miliaran. Lu memperkaya diri lu sendiri dengan keputusan yang lu bikin untuk bisa memperkaya diri lu sendiri. Di mana coba adilnya? Gimana coba? Kayaknya ya prediksi gue ini tuh lebih besar daripada hanya sekedar memperkaya diri. Gue rasa kayaknya ada hubungannya sama Danantara deh. Untuk lebih besarnya. Kita coba bahas sedikit Danantara itu apa ya. Danantara itu kan sebenarnya entitas bisnis di atas sejumlah BUMN. Jadi gini, kan sekarang kan BUMN sendiri-sendiri nih ya. Dibikinlah Danantara ini kayak Temasek kalau di Singapura. Jadi kayak ada holding gitu, namanya Danantara. Di bawahnya tuh, gue nggak tahu persisnya, tapi misalnya aja ya, di bawah ada Garuda, Mandiri, BRI, BNI, semualah BUMN ada di bawahnya. Nah, duit yang dihasilkan sama semua BUMN ini, itu disetor ke Danantara. Jadi lu bayangin Danantara akan terima duit berapa banyak. Nah, duit yang diterima Danantara ini akan kemudian dikelola, diinvestasikan, apa segala macam, biar jumlahnya lebih gede lagi. Kenapa pemerintah bikin itu? Kalau sejauh yang gue tahu, karena pemerintah butuh duit. Karena Pak Prabowo butuh duit. Kenapa Pak Prabowo butuh duit? Ada banyak alasannya. Mau bikin makan bergizi gratis, itu butuh duit. Kemudian mau melakukan pembangunan, food estate, butuh duit. Terus banyaklah hal-hal yang Pak Prabowo ingin lakukan. Seperti sesuatu yang Pak Prabowo pernah sebut juga, kalau gue nggak salah, pengen bikin rumah untuk hakim atau gimana gitu. Gue dengar di obrolan beliau sama jurnalis-jurnalis tersebut yang ada di YouTube. Ada banyak lah kebutuhannya. Mungkin juga untuk IKN, nggak tahu juga. Mungkin juga karena Pak Prabowo itu kan punya keyakinan bakal ada perang dunia. Nggak bohong gue. Ini sesuatu yang disebutkan sama beberapa orang. Pak Prabowo itu khawatir akan ada perang dunia. Dan walaupun sekilas kita akan ngerasa, apaan sih lu parno banget, tapi kalau lu perhatiin, sebenarnya kita agak nggak jauh sih dari perang dunia. Ya, Amerika ngebom Iran, terus Iran gak ada yang, negara-negara Arab yang dukung, terus ini bentar lagi akan jadi riuh deh. Jadi, Pak Prabowo mungkin aja benar. Mungkin untuk itu Pak Prabowo mesti memastikan kita mandiri lah, kita punya duit dan segala macamnya. Intinya itulah. Nah, cuman kita balik lagi ke Danantara. Kekhawatiran banyak orang terhadap Danantara adalah, lu bayangin kalau misalkan pemerintah benar-benar butuh duit dari revenue yang di-create sama BUMN ini, berarti kan pemerintah akan lakukan apapun yang pemerintah bisa untuk memenangkan BUMN ini, biar duitnya berhasil gitu. Buat apa lu bikin Danantara kalau BUMN-nya rugi? Buat apa lu bikin Danantara kalau duitnya nggak naik ke Danantara? Nah, untuk membuat Danantara sukses, maka BUMN-nya mesti sukses. Untuk memastikan BUMN sukses, wamennya ditaruh di BUMN. Sehingga kesuksesan BUMN ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang gue khawatirnya didesain untuk menguntungkan BUMN ini di saat BUMN ini sebenarnya bertarung di bisnis bebas gitu. Bayangin apa rasanya jadi bank-bank swasta, ini mah perasaan gue aja ya, gue belum tentu benar nih, tapi gue pernah nanya sih sama beberapa orang bisnis dan mereka membenarkan kekhawatiran gue. Bayangin, dan ada di Skakmat, ada di Skakmat Sandiaga Uno kalau gue nggak salah, atau Skakmat sama siapa ya gue lupa ya. Bayangin, bank-bank swasta ini nggak bisa bertarung dengan adil karena pesaingnya didukung sama pemerintah. Terus lu bilang, emang kenapa kalau dukung pemerintah? Ya asal dilakukan dengan adil sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dilakukan dengan tidak adil, ngubah-ngubah aturan untuk menguntungkan sejumlah pihak tertentu, seperti sesuatu yang sudah mulai berpola di negeri ini, bahaya. Karena kalau iklim bisnisnya nggak sehat, nggak ada orang yang mau kenapa coba nggak ada yang mau invest ke sini? Gimana? Ray Dalio cabut, habis itu bikin pernyataan, jangan bawa kronisme ke wirausaha, karena nggak ada kompetensi jadinya. Gimana coba bisnis mau masuk? Orang kayak gini iklimnya. Lah sekarang kalau misalkan duit nggak ada yang masuk, duit segitu-gitu aja, gimana pertumbuhan ekonomi 8% yang dicari itu dari mana duitnya? Narik pajak nggak berhasil.
Cara ngerem ini adalah hanya dengan kalau kita berhasil mendorong lahirnya peraturan yang jelas memaksa wamen tuh nggak boleh. Nggak tahu sih berhasil atau nggak. Tapi yang penting lo tahu aja. Itu juga prinsip mens rea. Mens rea nggak pengen mengubah banyak, mens rea cuma pengen lo jadi lebih tahu aja. Sambil tertawa-tawa. Kalau kita nggak bisa mengubah kondisi politik Indonesia, ketawain aja. Itu aja dari gue seperti biasa. Para member, silakan kasih tahu boleh dirilis untuk umum atau tidak. Kalau nggak boleh, gue tahan. Kalau bilang rilis bang, rilis mas, rilis, gue akan rilis untuk umum. Terima kasih banyak. Jaga diri Anda baik-baik Indonesia. Bye-bye.